Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wonten pangsanipun para sesepuh, para bini sepuh, wonten khususipun wonten ing jamaah Masjid Al-Muttaqin nggih Pak nggih. Wonten ing Kemiri Sewu ingkang kula hormati para bapak lan ibu jamaah sedaya. Kathah ibu-ibu napa bapak-bapak niki Pak nggih. Ibu-ibu mboten sah berhitung pun ketok nggih Pak nggih. Nggih, adik-adik remaja khususipun nggih ingkang Allah tresnani. Langkung rumin monggo kula dherekaken Bapak Ibu sedaya kita tansah ngunjukaken puji syukur wonten dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang saestu sampun paring kathah kenikmatan. Utaminipun nikmat sehat nggih, kasarasan, yuswa panjang. Kita sedaya saged nindakaken kewajiban kula panjenengan khususipun enjang menika nindakaken ibadah subuh lan kalajengaken taklim wonten ing enjang menika. Sholawat lan salam mugi tansah katetepaken dhateng junjungan kita suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng sedaya keluarga, para sahabatipun, pendherekipun lan sedaya umatipun, insyaallah termasuk kula panjenengan sedaya rawuh wonten majelis menika samangke ngantos dumugi wonten yaumil akhir. Ingkang kula hormati ugi dumateng Bapak takmir nggih ingkang wekdal menika sampun maringi kesempatan kula silaturahim. Pun pinten taun nggih Pak nggih rin kita nek meng 2 tahun sik jelas lebih. Gitu. Karena 2 tahun nggih kurang langkung 2 tahun kita pandemi merubah hampir semua lini kehidupan ya Pak. Jadwal pengajian ya berubah. Bahkan takjilan niki takjilane wingi pripun Pak? Nek sik terakhir pun normal ya Pak nggih. Nggih, ngen kula sempat takjilane drive thru. Dadi takjilane diasto mundur Pak. Nggih, itu 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah mulai berapa bulan ini kita sudah sudah kembali normal, pengajian, taklim, kegiatan-kegiatan sudah berjalan normal. Alhamdulillah kita syukuri, dan itu aslinya banyak kerinduan masyarakat untuk hadir di majlis seperti ini. Setahun 2 tahun mboten nonton kegiatan nggih rasane nggih pripun mesti takmire nggih susah nggih Pak nggih. Termasuk dulu awal-awal ketika Covid itu kita harus mengumumkan bahwa masjid kita batasi kegiatan itu, jane takmire do nangis niku Bu nggih. Njur kepiye masjide gitu. Niki sempat ditutup mboten Pak? Mboten nggih alhamdulillah. Ning software pernah disilang-silang niku. Oh nggih berarti sami kan kula. Nggih kula gandeng cedak kecamatan nggih kula pasangi spanduk teng ajengan niku. Rakyat tanggul jamaah mlebu lewat samping. Nggih dadi ngajeng ditutup gerbang. Tapi kan samping dibuka. Nah, itu yang terjadi, alhamdulillah. Tapi sekali lagi, monggo kita syukuri kita sudah memiliki majelis seperti ini lagi. Dan ini menurut saya ini pengajian yang berkemajuan ya Pak Juli ya. Wah, pun ngangge meja, terus kemudian juga ada dokumentasinya. Nah, ini pengajian yang berkemajuan. Mudah-mudahan ini juga menyemangati generasi muda kita. Karena saat ini ngaji ini model pripun nggih istilahnya. Semata mendengarkan tok itu kadang-kadang juga ya mungkin semangatnya berbeda, apalagi ya sekarang banyak sekali majelis ataupun media untuk kita mengaji ya, dan salah satunya pagi ini kula panjenengan saged minangke di kula judulnya kuliah subuh nih biasanya, atau pengajian pagi ataupun kuliah subuh atau apapun namanya. Tapi mudah-mudahan itu juga menginspirasi kita semuanya. Sekali lagi matur nuwun atas kesempatannya. Kalau kita mboten perlu ta'aruf nggih Pak nggih. Ampun tahu ketemu bolak-balik. Kula tetap Abu Hanifah nggih.
Gubuk kula ndung Bandeng, nate desa masjid, nah niku SD niku wong idul sekedhik wetan mergi. Nah niku kula teng ndung Bandeng. Jalure nggih sami medal bulak niku. Pokoke mayudan iki bulake ora sudo kira-kira ngoten iki. Cek padha mawon nggih alhamdulillah. Enjang menika kita badhe matur kaitanipun mangke sedak malih kita nindakaken ibadah kurban nggih. Monggo kita presani mangke wonten surat Al-Kautsar. Al-Kautsar menika surat yang ke-108. Nggih. 108 menawi ayatipun pinten Bu? Al-Kautsar niki pinten Bu? Pinten ayat pinten? Oh nika adaan 3 ayat, nggih, hanya 3 ayat dan turunnya di Makkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oke. Kita bahas satu persatu, maka saya matur setunggal betul setunggal nggih. Saking nama Al-Kautsar menika menawi wonten nggih tafsirnya Hamka maupun mungkin di Kementerian Agama itu nama Al-Kautsar ini disebut nama surat itu dengan penerjemahan sangat banyak. Kata Masjid Berincingan guys, jenenge Masjid Al-Kautsar ya Mbak Juli ya, yang pinggir jalan itu. Seingat saya Masjid Berincingan Soyogan Ngalor Menggok Ngetan itu Masjid Al-Kautsar, betul ya? Ya, Al-Kautsar itu maknanya pun sangat banyak dan ini dimaknai dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada waktu itu pada Rasulullah ya. Tapi makna selanjutnya juga kepada kita semuanya. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya telah kami berikan karunia yang sangat banyak. Ayat ini pertama tentu waktu itu ditujukan kepada Nabi kita. Tapi dengan sekarang ini kita baca, berarti ini juga untuk kita semuanya, bahwa Allah mengingatkan datang kula panjenengan saya bahwa kita ini sudah diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah saat itu diberikan nikmat apa saja? Ya diberikan Al-Quran, mukjizat yang luar biasa. Kemudian juga beliau diangkat sebagai Rasul yang itu menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Sampai hari ini kalau kita hitung kilometer kita sampai ke tanah kelahiran Rasulullah itu kan berapa ribu gitu. Nah, naik pesawat nih kok teng Garuda itu ada tulisannya jarak yang ditempuh itu sekitar 8.000 sekian. Ya. Mungkin yang pernah tindak haji itu pernah lihat kan, dari kita dari Solo sampai ke Bandara Madinah atau ke Jeddah sana itu, wah itu jaraknya kurang lebih 8.000 sekian. Kita ribuan kilo jarak kita dari Rasulullah itu, dari tempat asal Rasulullah. Tapi sampai hari ini kita kita merasakan begitu dekat. Kita merasakan bahwa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang beliau tauladankan kepada kita itu begitu dekat. Padahal jarak begitu jauh. Bahkan menawi kula saya belajar hadis, belajar sirah Nabi itu kita bisa betul-betul merasakan bagaimana perjuangan Rasulullah saat itu, bagaimana beliau mengasihi para sahabatnya, bagaimana beliau memberikan contoh kasih sayang pada keluarganya itu serasa begitu dekat, padahal jarak sekian ribu. Napa mulai nek sakniki ya, zaman Rasulullah, zaman sahabat dan seterusnya itu belum ada medsos, bayangkan. Tapi pengaruh ajaran Rasulullah itu bisa sampai ke tanah air kita, jaraknya ribuan kilo. Nek sakniki ngoten mboten patek gumun nggih Pak. Apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di belahan dunia, nyuwun sewu sak napa nggih, di sebaliknya bumi kita nggih. Kita kan posisi di nek bumi itu bulat. Niki kita pagi ya. Itu kan di sebaliknya sana, di Amerika sana itu kan harinya berbeda. Ya. Kita malam, mereka siang kan, saking jauhnya itu. Ya. Tapi dengan jarak sekian ribu tadi sekali lagi ya. Nah, itu ajaran Rasulullah itu sampai kepada kita. Bahkan cinta kita kepada Rasulullah insya Allah tidak akan surut. Tidak kalah dengan yang dekat ya. Ya memang kalau dari segi kualitas tentu jauh ya. Artinya orang-orang pilihan yang dulu pernah hidup semasa dengan Rasulullah itu tingkat keimanannya tentu sangat luar biasa ya, jauh di atas kita. Tapi setidaknya kita yang jauh ini pun bisa sedikit banyak mewarisi ya,
baik kecintaannya kepada Rasulullah, baik keinginan kita untuk mencontoh apa yang oleh Rasulullah ajarkan. Jadi sekali lagi dalam ayat ini, inna a'tainakal kausar ini, sekali lagi Allah mengingatkan kepada kita begitu banyaknya nikmat, karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dari yang terdekat mungkin, dari jasad fisik kita ini kan kenikmatan yang luar biasa. Kita punya rambut di kepala, sing dadak rutin dipotong paling badan pinten Pak, sesasi pisan Tapi kenapa yang alis, kemudian yang mungkin rambut di hidung ini kerasa dadak potong Pak Jeli ya? Betul itu kemudian motong ke alis, betul gitu? Sudah. Nah niku rekayasa nih Pak. Aslinya mboten sah dipotong niku mboten ajeng gondrong lek jenenge sithik napa alis niku ndak akan. Sudah diatur sedemikian rupa. Termasuk ketika kita tidur ya. Kita tidur. Mau tidur kita baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita niku dongane cah cilik napa dongane wong tua niku Pak. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau dimaknai mendalam niku jane niku dongane wong tua. Ning kan biasanya saya nggo ngetes apalan ngoten kan cah cilik kok doa mau tidur ya. Karena apa? Dalam doa itu mengandung filosofi kepasrahan yang luar biasa. Bahwa apa? Kita mau berangkat tidur itu tidak tahu besok akan bangun lagi. Iya kan? Tidak ada jaminan. Makanya kita pasrahkan. Iya. Ketika mau tidur itu kita pasrahkan. Bismika Allahumma ahya. Apa yang saya hadapi, apa yang kita miliki ketika hidup ini, semua kita serahkan kepada Allah. Apapun itu. Nek pun telem lah, mboten kelingan utang to nggih Pak. Wis muga-muga sesuk tangi lunas ngono beneran ya Pak Jeli ya. Tapi setidaknya kita tidur itu sudah tidak usah mikir. Nek tidur kok masih banyak pikir, rasin tidur Ibu deh. Ibu-ibu ada yang punya gangguan tidur? Ada enggak? Gangguan tidur itu biasanya ngeten Bu sakniki niku yang terjadi. Jadi nek pengajian, nek ndarus niku pirang menit wis ngantuk, wis liar-liar ya. Tapi begitu kondur mapan ralek iso sare ya niku gangguan tidur. Gitu. Pun nate ngoten niku Pak. Tarweh, tadarus niku ngantuke pol wis lihat-lihat niku. Tapi begitu kondur mapan justru kita ndak bisa tidur. Nah, niku termasuk gangguan tidur niku. Nah, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi kita berdoa ketika mau tidur itu Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu adalah kepasrahan kita kepada Allah. Apapun yang kita miliki di dunia ini kita pasrahkan, termasuk hidup kita. Karena kita tentu tidak akan tahu besok kita akan bangun atau tidak. Dan saat tidur pun kita tidak ada kuasa atas diri kita. Nek masalahnya mboten mikir iki engko le nafas piye. Jantungnya le dadak berdetak itu kepiye itu kan kita mboten mikir, Pak. Itu sudah diatur sedemikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggal pasrah saja nggih. Kemudian lanjut wonten tafsir dipun terangaken nggih di tafsirnya Hamka itu diterangkan bahwa Al-Kausar itu menurut Tirmidzi nggih, hadis riwayat Tirmidzi, Al-Kausar itu nama telaga yang ada di surga. Jadi penerjemahan Al-Kausar ini juga penamaan surga, penamaan telaga yang nanti ada di surga. Ini menurut riwayat At-Tirmidzi. Kemudian dalam hadis Muslim juga disebutkan dari Anas bin Malik itu bahwa telaga Kausar itu adalah nama telaga menjelang. Jadi sebelum surga itu ada telaga yang tempat nanti untuk minum. Umat Rasulullah bersama Rasulullah itu minum di telaga itu dalam perjalanan nanti menuju ke surga. Nah, itu tentang penamaan Al-Kausar. Jadi ada yang memahami Al-Kausar itu adalah nama sebuah telaga yang ada di surga, atau juga ada lagi yang meriwayatkan bahwa itu adalah nama telaga yang menjelang sampai ke surga. Jadi ketika perjalanan umat Muhammad ini menuju surga itu nanti akan ketemu dengan yang namanya telaga Kausar ini, tempat nanti minum gitu. Kemudian Al-Mawardi juga menerangkan bahwa Al-Kausar ini adalah syafaat yang dianugerahkan kepada Rasulullah Muhammad untuk melindungi umatnya ketika nanti di akhirat. Nah, jadi ternyata
para mufassir ini menerjemahkan atau memaknai Al-Kautsar ini juga bermacam-macam, Pak. Dari tadi kenikmatan yang banyak, kemudian kalau Rasulullah ya diberikan banyak karunia oleh Allah, termasuk dia diangkat sebagai Rasul dan Nabi dan seterusnya itu, sampai ada yang memaknai Al-Kautsar itu nama telaga, kemudian syafaat yang nanti diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya dan seterusnya. Kemudian Hilal bin Yasar itu meneruskan bahwa Al-Kautsar itu adalah kalimat tauhid itu atau syahadat yang dua itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada yang menerjemah itu Al-Kautsar itu. Tapi pada intinya dari sekian banyak makna ataupun keterangan ataupun penjelasan Al-Kautsar itu memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa ya Al-Kautsar itu memang kenikmatan yang banyak, karunia yang sedemikian banyak, sehingga para mufassirin pun menerjemahkan ini dengan versinya masing-masing, yang pada maknanya tetap memberikan pengertian bahwa itu adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Kita bisa melihat sejarah, Bang, para nabi dan rasul terdahulu itu betapa mereka juga mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah itu kepada mereka. Kalau di Quran kita bisa mencontoh atau bisa melihat bagaimana Nabi Sulaiman itu bersyukur atas karunia Allah yang diabadikan dalam Al-Quran itu, hadza min fadli rabbi liyabluwani aaskur am akfur. Pernah baca? Monggo Bapak Ibu kalian pun dahar penunjuk, silahkan. Makanya ben boten ngrasa nanti sampai jam, soalnya ini durasinya agak panjang ya Pak Juli. Iya, biasanya kulsum niku 7 menit ya Pak. Gitu. Lah ini nanti paling tidak setengah jam lah, maksimal 40 menit maksimal ya. Monggo kalian penunjuk tidak apa-apa. Nggih. Hadza min fadli rabbi, bahwa ini semuanya adalah karunia dari Rabbku, liyabluwani, untuk menguji aku, askur am akfur, apakah aku ini orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Jadi ketika kita diberikan karunia, diberikan kenikmatan yang luar biasa itu, kalau kita mencontoh Nabi Sulaiman itu, beliau menyadari betul kita diberikan karunia menapa mawon tujuan niku kathah to nggih, baik yang sifatnya materi maupun yang immateri, nggih. Sing materi panjenengan kagungan dalem yang saya punya kendaraan, punya keluarga, masyarakat, nggih. Secara fisik kita mempunyai ya mungkin di dunia ini banyak hal yang kita punya, tapi semuanya harus kita sadari bahwa itu adalah karunia Allah. Untuk apa? Liyabluwani, untuk menguji. Kita diberikan apapun di dunia ini kan sebetulnya ujian. Makanya saya pernah matur bahwa apa yang kita miliki di dunia ini, apapun yang kita miliki di dunia ini sebetulnya berbanding lurus dengan tingkat ujiannya, tingkat kerepotannya. Ceko sing paling cilik, Pak, yang jenengan kagungan sepeda lah mikirnya meng pentil loh. Pol-pol ini yo ganti ban, los, ya, cilik-cilik kan mikirnya, Pak. Tapi begitu naik punya motor, mikir pajak. Nek pit motor lah mboten pajak ya, Pak. Nek napa sepeda lah mboten plumbir jane, Pak. Nah dulu ada pelumbir Pak. Berarti kita masih merasa bahwa sholat itu bagian dari beban. Karena nopo nek pun lego. Padahal itu kan kalau kita bisa menikmati itu luar biasa. Kerundian kita untuk sholat. Jadi orang yang sudah menikmati sholat itu insya Allah sholat satu dengan yang lainnya itu nyambung, Pak. Kalau dulu saya pernah menggambarkan dan pernah mendengar ya, saya setuju dengan sepakat dengan ini bahwa ketika sholat kita itu sudah berkualitas, maka itu efeknya, dampaknya itu seperti orang memukul gong. Bisa pakai nutuk gong ya. Nutuk gong itu kan begitu tutuk di tung, itu kan burine wonten gemanya loh. Orang ono gong kok duduk meng tung, langsung mandek ngono mboten to. Niku gonge rusak. Nek gonge misalnya ditutuk tung, wah wonten gemanya. Lah orang sholat pun mestinya ada gemanya. Gemanya apa? Dia bisa menahan diri fasa wal mungkar dan seterusnya itu dari sholat yang satu ke sholat berikutnya. Nah kadang-kadang awake dhewe kan kesibukan dunia niku madake kurung adzan kadang-kadang diglendenge. Alah kayak numpang ke wedang kok ya wis adzan.
sing diseneni, sing diglendengi, sing adzan. Kayak jantung sabin, kayak wayahe, kayak nopo misalnya kayak manggung ngoten, ya wong sitok kok ya wis adzan. Itu kan berarti kita seolah-olah secara spontan itu merasa bahwa saat sholat itu bukan yang kita rindukan, orang diharap-harap gitu loh. Nah seperti itu. Padahal di dunia ini kan panggilan hanya 3, gitu. Panggilan sholat, panggilan haji, yang terakhir panggilan apa? Mati. Esok-esok pun nonton gledek-gledek takbir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ben kula untung sakniki sak ngomongke Pak Dukuh, nek kula lin sok ditengeri, mbere kula esuk-esuk salam teng masjid niku wis ana sripah. Nek sakniki biasanya teng Pak Dukuh punya tower itu sudah pakai tempatnya Pak Dukuh ini, walaupun buatan lewat takmir lagi. Ya sesekali takmir ngumumkan tapi tidak seperti itu. Jadi dunia ini panggilan hanya 3, okay? Panggilan sholat, kemudian panggilan haji, yang terakhir panggilan kematian. Kalau kita terbiasa dengan panggilan sholat itu menyambut dengan gembira, maka 2 panggilan berikutnya pun insya Allah kita akan dalam keadaan yang gembira. Setuju betul? Jadi kalau kita mendapat panggilan yang pertama, panggilan sholat itu menyambut dengan sukacita, menyambut dengan keikhlasan, dengan kerelaan, maka insya Allah 2 panggilan berikutnya ini kita juga akan hadapi dengan kebahagiaan, dengan senyuman. Yang kedua saat ini haji nggih, sewu. Tahun ini alhamdulillah sudah ada pemberangkatan haji, Pak. Saya sangat bahagia. Wingi dinten napa nggih niku? Selasa napa Rebo nggih? Tanggal 15 niku Rebo nggih. Pemberangkatan kloter 19 Sleman itu. Niku merinding, Bu, kita ndereke di Masjid Agung sampai beliau-beliau naik bus itu rasanya terharu. Karena apa? 2 tahun kita vakum. Saya berangkat 2019 itu mboten nginten bahwa nanti 20 tidak ada haji loh, Pak. 19 itu masih normal, betul-betul masih normal. Kloter saya masih 355, 354 karena ada 1 yang gagal terbang. Di Mekah saat itu puncak haji masih 3 juta. Ya 2,5 sampai 3 juta lah. Macet Mekah itu full menjelang puncak haji itu. Tapi tahun berikutnya kita lihat di live streaming YouTube itu, di tempat tawaf di Ka'bah itu pernah saya hitung itu yang tawaf itu hanya sekitar 15, Pak, pada saat itu pas awal-awal Covid itu. Jadi rasa hati itu menangis. Biasanya Ka'bah itu lautan manusia bertawaf di situ, ketika awal Covid itu betul-betul hanya sedikit sekali. Bagi yang pernah berhaji tentu itu akan merasakan ya keharuan yang luar biasa. Tahun ini alhamdulillah kita pemerintah Indonesia memberangkatkan haji, meskipun jumlahnya juga masih terbatas, Pak. Kemarin kita hanya mendapatkan kuota ya hitungannya 50%, tapi sebetulnya tidak sampai itu, hanya sekitar mungkin 47-48%. Dapat 100.051 jemaah. Daerah Istimewa Yogyakarta kita mendapatkan 1.400 atau 1.500 ya, 1.500 sekian. Sleman mendapatkan 549. Kemudian pinten ya, Pak? Pinten, Pak? Oh, oke. Moyudan, Sidoarjo 5 ya. Moyudan 25. Saya kemarin di Berbah itu 49, Pak. Rotok kathah Berbah itu. Kemudian Prambanan itu 10 tapi mundur 1. Mundurnya karena kebetulan istrinya lolos, tapi suaminya mboten, Pak. Karena suaminya itu 65 kurang 3 bulan. Ya, maksudnya kelebihan 3 bulan. Jadi 65 kelebihan 3 bulan sehingga beliau tidak bisa ikut, ya. Tapi sekali lagi kita syukuri bahwa tahun ini kita berangkat haji. Mudah-mudahan ya saudara-saudara kita yang berhaji diberikan kelancaran, ya, kemudahan ibadahnya. Ya. Fasholli li rabbika. Kemudian diperintahkan setelah nikmat yang luar biasa itu, kita oleh Allah diperintahkan fasholli li rabbika. Maka sholatlah kamu, tegakkanlah sholat itu karena li rabbika, karena Tuhan, untuk Tuhan. Kemudian wanhar, nah ini, dan hendaklah engkau berkurban. Ini makna yang paling sering kita temui seperti ini. Wanhar itu dimaknai dengan kurban. Makanya ada hari Yaumun Nahr, hari saat kita menyembelih hewan kurban itu. Kemudian menurut Ad-Dahak itu memberikan makna itu dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa
Sholat yang dimaksud tadi, fasholli tadi yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Tapi ada penafsiran juga yang lain, sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat Id, Idul Adha, okay, kemudian wanhar, kemudian menyembelih hewan kurban itu. Jadi ada ulama juga, mufasir juga menerjemahkan bahwa yang dimaksud sholat ini adalah sholat subuh pagi ketika kita nanti menjelang hari raya Idul Kurban itu, kemudian dilanjutkan nanti sholat Idul Adha, setelah itu wanhar, menyembelih kurban. Itu ada tafsir demikian. Kemudian ada tafsir lagi menyebutkan bahwa fasholli li rabbika wanhar ini bersolatlah untuk Tuhanmu dan hadapkanlah dadamu. Jadi wanharnya itu dimaknai, an-nahr itu dimaknai dengan dada. Termasuk dalam hal ini menyebutkan tata cara ketika sholat itu menghadapkan dada. Tangan diletakkan di atas dada. Ada yang memaknai seperti itu. Jadi berarti pula dada, maka diartikan sholatlah karena Tuhanmu dan hadapkanlah dada ke arah kiblat. Nah, penjelasannya seperti itu. Dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Itu kalau Sayyidina Ali atau Ali bin Abi Thalib meriwayatkannya seperti itu, bahwa ketika kita sholat itu menghadap kiblat, dada kita menghadap kiblat, kemudian tangan itu di atas dada seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, monggo lho Pak, kali diunjuk nggih. Pun setengah 6 nih. Pun setengah 6. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau itulah yang akan putus. Nanti ada penjelasan nggih. Mengapa di sini di ujung atau di akhir dari surat Kausar ini menyebut kata-kata abtar. Nanti di tafsirnya ada penjelasan nih. Jadi menurut bahasa yang dipakai oleh orang-orang Arab sana itu, kalau ada seseorang yang anaknya banyak, dikaruniai dengan anak baik laki-laki maupun perempuan, kemudian anak laki-lakinya itu wafat, meninggal sejak masih kecil, anak laki-lakinya. Itu orang Arab menjuluki orang tersebut dengan abtar, yakni orang yang terputus. Artinya apa? Putus generasinya. Jadi orang Arab punya kebiasaan begitu. Ketika seseorang itu punya anak yang banyak, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian anak yang laki-lakinya itu meninggal semua pada saat masih kecil, maka orang itu digelari atau dijuluki dengan abtar, atau orang yang putus karena tidak punya generasi atau tidak akan disebut lagi. Nah, sedangkan Rasulullah itu punya 4 anak perempuan dari pernikahan dengan Khadijah itu ya, namanya Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan juga Fatimah. Anak laki-lakinya siapa? Rasulullah juga punya cukup banyak, Abdullah, Qasim, kemudian Thohir, dan setelah di Madinah beliau punya putra namanya Ibrahim. Ibrahim ini sering disebut dalam riwayat tentang gerhana ya. Jadi saat itu ketika Ibrahim ini wafat, itu kan kebetulan pas terjadi gerhana, sehingga orang masyarakat umum, wah ini dunyane melu susdih, nyatane sampai terjadi gerhana karena putra Rasulullah pas wafat. Kemudian kan ada penjelasan bahwa wafatnya gerhana itu tidak ada hubungannya dengan wafatnya seseorang gitu kan. Nah, nama Ibrahim ini terkenal di hadis atau penjelasan tentang kejadian gerhana. Jadi putra-putra Rasulullah tadi yang saya sebut tadi, ada Abdullah, ada Qasim, ada Thohir, ada Ibrahim, ini wafatnya adalah di masa kecilnya. Dan orang Arab menjadikan ini untuk bagian dari cara sakniki membuli, mengolok-olok Rasulullah. Jadi Rasulullah itu digelari abtar, orang yang putus, wis nengke wae. Bahkan yang namanya Abu Lahab itu sampai mencemooh begini, wis dinengke wae. Karena Muhammad itu apapun yang dia ucapkan maka nanti akan putus. Karena hanya orang musyrikin itu hanya melihat ini, wong putrane sik kakung-kakung meninggal semua kok, engko ora ono teruse. Nah, kasarnya begitu. Tapi kenyataannya apa? Apa yang mereka perkirakan, apa yang mereka nopo nggih saya? Ya, perolokan itu tidak terjadi.
Karena apa? Rasulullah itu punya sahabat yang militan. Dari sahabat tabi'in dan seterusnya itu mereka menjadi penerus Nabi yang luar biasa. Meskipun beliau tidak punya putra laki-laki, tapi kenyataannya ajaran Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu senantiasa hidup. Kasus tadi saya matur, bahkan kita yang 8.000 km dari tempat asal Rasulullah saja bisa belajar, bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, makanya apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh mereka itu tidak terjadi. Nah, tentang bagaimana kaum musyrikin ini menghina, mencemooh Rasulullah itu banyak riwayat disebutkan ya. Bagaimana mereka nopo istilahnya ya tadi mengolok-olok bahasanya ya, dengan kondisi seperti itu menjadi bahan untuk mereka memperolok Rasulullah. Abatar. Kemudian maka turunlah ayat tadi, sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau itulah yang akan terputus. Karena ternyata omongan musyrikin ini tidak terbukti bahwa nanti setelah Rasulullah wafat, kemudian kenyataan beliau tidak punya putra laki-laki yang hidup sampai seterusnya, itu ternyata tidak menjadikan ajaran Rasulullah itu terputus. Mereka kan menganggap Rasulullah putranya Muhammad anaknya meninggal semua yang laki-laki, berarti nanti tentang budaya ataupun tentang kebiasaan orang musyrikin untuk menyembah berhala itu rumangsane engko ora ana sing ganggu gugat, ngoten lho Pak. Bayangan mereka seperti itu, tapi kenyataannya kan tidak terbukti apa yang mereka perkirakan itu. Karena apa? Kenyataannya kaum musyrikin itu mencampur adukkan antara kebenaran agama dengan kekayaan dan juga keturunan. Niku mboten nyambung. Tidak semestinya mencampur adukkan itu. Jadi mentang-mentang bahwa Rasulullah tidak lagi mempunyai keturunan yang laki-laki, seolah-olah atau pemahaman mereka akan putus. Jadi sangkaan mereka itu akan putus, sehingga apa yang mereka lakukan nanti menyembah berhala, yang segala sesuatu yang bertentangan dengan agama itu seolah tidak akan lagi yang mengganggu. Tapi kenyataannya tidak. Disinggung dalam ayat pertama tadi, Rasulullah itu dikaruniai kenikmatan yang banyak. Di antaranya apa? Dikaruniai dengan para sahabat yang luar biasa. Sahabat yang luar biasa, kemudian juga para pengikutnya, umatnya yang luar biasa, sehingga sampai hari ini pun ajaran Rasulullah itu mendunia. Bahkan siapapun yang pernah meneliti tentang kehidupan manusia di dunia ini tentu tidak akan menyangkal bagaimana seorang Rasul bisa mengaruhi kehidupan manusia sekian banyak, sekian generasi. Pikiran, kemudian segala macam yang beliau contohkan itu kan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Dikakui atau tidak, kalau penyajiannya kan semuanya mengikuti apa yang sudah dicontohkan Rasulullah. Dalam satu hari, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu kan kita mulai dari doanya. Kalau kita mau belajar dari kehidupan Rasulullah itu kan tidak ada yang putus Pak. Yang sudah beliau contohkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tidur beliau, bagaimana doa yang beliau ucapkan, bagaimana kalau beliau menghadapi persoalan hidup di dunia ini, itu kita sudah dicontohkan secara lengkap oleh Rasulullah. Ngaten nggih Bapak Ibu, sudah mendekati nanti kita sholat syuruk dan mungkin nanti ada kesempatan untuk Bapak Ibu untuk ya kita rehat sejenak nanti sebelum saya akhiri. Nyuwun pangapunten bilih mekaten yang kita aturaken saking surat Al-Kautsar ini, mudah-mudahan menginspirasi, menyemangati kula biasa nanti untuk ibadah kurbannya. Riki kurbannya pinten Pak rencana? 5 nggih. Sapi nggih. Insyaallah tidak ada kendala untuk pengadaan sapi nggih. Kemarin awal-awal kan sapi sifat keneng PPKM ya Pak ya. Oh PPKS ya. Ya kan pembatasan napa niku lalu lintas ternak itu kan dibatasi Pak. Nek riyen sing PPKM manusianya, nah nek kemarin yang di PPKM sapinya. Bakul-bakul sapi ora iso nekakne sapi saka luar daerah. Kalau sekarang mudah-mudahan bisa teratasi sehingga insya Allah umat Islam tidak terkendala untuk pengadaan sapi ini, dan insya Allah kita bisa menyembelih hewan kurban nanti kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, meskipun ya insya Allah kita sudah tiap tahun berkurban Pak. Tapi paling tidak semangat apa yang
kita ambil hikmah dari kurban itu, bahwa kita menghilangkan sifat hewani, kemudian ketulusan kita, keikhlasan kita, kepedulian sosial kita tetap terjaga nanti setelah ataupun dengan adanya penyembelihan hewan kurban.